Anies Baswedan di berbagai rilis lembaga survei elektabilitasnya terus anjlok. Lingkaran elit kader partai pengusungnya Nasdem terlibat korupsi 8,5 triliun rupiah. Surya Paloh semakin ketakutan, dugaan tali temali skandal korupsinya bakal dibuka. Partai Demokrat dan PKS sama-sama memaksa kadernya, AHY dan Aher, ingin dijadikan cawapresnya Anies. Jika saja Nasdem tetap ingin berkoalisi dengan mereka, Partai Demokrat dan PKS. Padahal bagi Surya Paloh, AHY dan Aher tidak layak jual. Kegalauan AHY yang tak kunjung dideklarasikan oleh Nasdem sebagai cawapresnya Anies ini ditangkap oleh elit-elit politisi PDIP. Maka AHY dikasih iming-iming jadi cawapresnya Mas Ganjar Pranowo. Melalui Puan Maharani, nama AHY diumumkan masuk daftar yang kesekian sebagai nominasi cawapresnya Mas Ganjar Pranowo. SBY dan AHY gembira mendengarnya, seperti anak SD yang baru lulus dan diterima di sekolah SMP negeri. Hatinya berbunga-bunga sampai mengubur suara Denny Indrayana yang terus berkoar-koar menyerang pemerintahan Jokowi dari Australia. Padahal jika saja SBY dan AHY jeli, AHY sebenarnya sedang dipermalukan oleh PDIP. Masa iya sekelas Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, kok hanya disambut oleh Wakil Ketua Umum PDIP, Puan Maharani? Mestinya kan ketum ditemui oleh ketum juga. Inilah strategi hebatnya PDIP, di mana pada akhirnya Partai Demokratnya AHY memutus hubungannya dengan Nasdem, lalu merapat ke PDIP atau nantinya ke Gerindra setelah AHY berhayal dijadikan cawapresnya Mas Ganjar atau Pak Prabowo, yang ternyata AHY hanya di PHP-in mereka semua. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan selain akan kekurangan dukungan dari partai-partai pengusungnya, juga akan kehilangan bohir-bohirnya, kecuali Yusuf Kala. Disebut kekurangan dukungan partai karena Nasdem sampai kini tidak juga dapat memutuskan partai politik mana yang sudah bergabung dengannya. Kalau PDIP bersama Capres Ganjar Pranowo-nya sudah jelas partai-partai pendukungnya. Bahkan setelah P3, PAN dan Perindo juga menyatakan dukungannya ke Capres Ganjar dan menyatakan kemauan kerjasamanya dengan PDIP. Anies Baswedan terancam hilang dari peredaran bursa Capres 2024. Dan itu bukan karena nama Anies telah berusaha dihilangkan oleh Presiden Jokowi dan PDIP, melainkan karena kecerobohan Anies, Surya Paloh, dan Nasdem beserta koalisi jadi-jadiannya sendiri. AHY sangat kekanak-kanakan, pokoknya ingin dijadikan capres atau cawapres oleh peponya sendiri. Ternyata masih belum cukup umur dan dewasa dalam politiknya, maka AHY tak layak dijual. AHY pun mulai ngambek. Dan melalui Andi Arief, Partai Demokrat mengancam Nasdem agar segera mendeklarasikan cawapresnya. Kalau tidak, maka Partai Demokrat akan berpikir ulang untuk mendukung Anies. Nasdem marah, kader-kadernya mulai marah karena merasa terus ditekan oleh gerombolan Cikeas. Mereka ramai-ramai menyemprot Partai Demokratnya AHY. Panggung politik tinggal menyisakan Capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kalau Capres Ganjar sudah jelas dukungannya. Bagaimana dengan Prabowo? Gerindra nampaknya masih pusing juga, terus-menerus dipepet oleh PKB yang memaksakan Muhaimin Iskandar menjadi cawapresnya Prabowo. Padahal, sebagaimana AHY, Muhaimin juga sangat tidak layak jual di pasaran pemilih politik Indonesia. Partai Gerindra, sebagaimana Nasdem, masih belum mendapatkan ketegasan mengenai partai mana yang sudah menyatakan sungguh-sungguh ingin mendukung Prabowo Subianto sebagai capresnya. Bahkan yang ada, terkesan banyak parpol yang saat ini bolak-balik mengunjungi Prabowo atau Partai Gerindra hanya ingin mencari informasi Prabowo sudah didukung oleh partai mana saja.
Dan sebisa mungkin mereka menyalonkan dirinya sendiri karena merasa mendukung Prabowo lagi berarti alamat bakal menderita kekalahan lagi. Mungkinkah Ganjar Pranowo akan melawan kota kosong? Inilah yang harus kita semua cegah. Maka biarlah Prabowo tetap maju saja. Kalau Prabowo menang, itu baru sejarah. Kalau Prabowo kalah lagi, itu pelajaran berharga bagi putra-putri Indonesia bahwa kalau ingin menjadi manusia hebat, tirulah Prabowo. Kalah berkali-kali, gagal berkali-kali, namun tetap nyalon lagi. Ingat, kekalahan dan kegagalan adalah pintu kesuksesan yang tertunda. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Saiful Huda Ems yang disadur dari orbitindonesia.com dengan judul Ganjar Melesat, Anies dan Prabowo tersendat. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.